Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lutfi Fitri dari kelas A4 PGSD 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan saintifik dan pengimplementasian pendekatan saintifik dalam pembelajaran menggunakan kurikulum 2013 atau biasa disebut Kurtilas. Yang pertama ada definisi pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik berasal dari kata sains atau yang berarti ilmu. Jadi pendekatan saintifik ini yaitu merupakan pendekatan yang menggunakan yang bersifat logis atau sistematis. Pendekatan saintifik mengedepankan cara memperoleh pengetahuan melalui strategi inquiry. Strategi inquiry dirancang untuk mengembangkan kelancaran dan ketepatan siswa dalam memecahkan masalah dan membangun konsep hipotesis dan pengujian hipotesis. Di sini pendekatan saintifik memiliki 5 cara. Yang ke-1 ada mengamati, yang kedua ada menanyakan, yang ketiga ada mengumpulkan informasi atau melakukan percobaan atau eksperimen, yang keempat ada mengasosiasikan, yang kelima ada mengkomunikasikan. Di sini saya akan membahas dari yang pertama yaitu mengamati. Mengamati di sini menggunakan indera, bisa membaca, mendengar, menyimak, melihat, menonton, atau yang lainnya. Dengan alat atau menggunakan alat untuk mengidentifikasi hal-hal yang ingin diketahui agar dapat dilakukan tindakan tertentu. Yang kedua, ada menanyakan. Di sini siswa biasanya membuat atau mengajukan pertanyaan kepada guru untuk berdiskusi tentang informasi apa saja yang belum mereka ketahui. Yang ketiga ada mengumpulkan atau melakukan eksperimen. Dalam melakukan eksperimen di sini atau mengumpulkan data, di dalam mengumpulkan data ini bisa melalui wawancara narasumber, membaca sumber lain, atau kalau misalnya siswa melakukan observasi bisa mengamati objek atau kejadian yang diamati. Informasi yang telah dikumpulkan oleh siswa di situ dapat menjawab pertanyaan atau dapat menarik kesimpulan. 5. Ada mengkomunikasikan. Di dalam mengkomunikasikan ini yaitu menyajikan laporan. Laporan di sini bisa berbentuk tulis ataupun tidak tulis. Apabila laporannya tidak tulis yaitu seperti siswa menerangkan kembali hasil yang didapat di depan teman-temannya di depan kelas. Terus karakter yang diharapkan dalam pendekatan saintifik ini yaitu melatih kesungguhan, melatih ketelitian, siswa menjadi aktif di dalam kelas. Ketiga, mengembangkan kebiasaan belajar. Terus kemampuan berpikirnya itu jadi berkembang. Awali siswa yaitu menanya, karena ada objek yang dilihat atau didengar oleh siswa sehingga siswa mempunyai respon muncul kegiatan bertanya. Ketika guru menyampaikan materi atau menjawab pertanyaan dari siswa, maka nantinya akan dikaitkan dengan materi yang diajarkan. Kemudian siswa diminta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan secara kelompok, misalnya dengan diskusi atau observasi yang tadi sudah dijelaskan. Dalam hal ini harus bersifat merata, tidak ada berpihak pada satu kelompok saja, sehingga muncul keterampilan-keterampilan yang diperoleh oleh
siswa. Jadi di dalam berbagai kelompok itu pasti mempunyai hasil yang berbeda-beda atau bisa saja sama karena objek yang ditelitinya pun sama. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan pendekatan saintifik dalam implementasi kegiatan pembelajaran menggunakan kurikulum 2013. Di sini saya akan menggunakan kelas rendah kelas 3 pelajaran PKN tentang hak dan kewajiban. Di kegiatan awal biasanya guru mengucapkan salam, mengecek kehadiran, menstimulus atau memberikan motivasi kepada siswa. Selanjutnya, guru biasanya memberikan informasi tentang materi apa yang akan disampaikan hari ini. Selanjutnya ada kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti ini, guru meminta siswa untuk mengamati lingkungan sekitarnya, baik di sekitar rumah maupun di sekitar sekolah. Yang diamati oleh siswa yaitu hak dan kewajiban setiap orang di dalam rumah ataupun sekolah. Misalnya di dalam rumah setiap orang mempunyai kewajibannya yang berbeda-beda. Contohnya, anak memiliki kewajiban untuk membereskan tempat tidurnya sendiri. Kalau misalnya di sekolah biasanya murid atau siswa berkewajiban untuk belajar di sekolah. Kewajiban siswa di sekolah yaitu mengikuti upacara bendera misalnya. Setelah mengamati lingkungan sekitar, guru meminta siswa atau siswa bertanya kepada guru apa yang mereka lihat dan apa yang mereka pelajari. Terus yang ketiga ada mengumpulkan informasi. Di sini siswa biasanya dibagi menjadi ke beberapa kelompok yang tugasnya siswa berdiskusi dengan temannya yang lain untuk mendiskusikan tentang hasil dari pengamatan masing-masing siswa. Jadi setiap siswa itu memiliki pengamatan lingkungan yang berbeda-beda karena siswa mempunyai tempat tinggalnya yang berbeda-beda sehingga pengamatannya pun berbeda-beda. Jadi kesimpulan atau hasil yang mereka didapatkan pun pasti berbeda-beda. Di dalam kelompok itu dijadikan satu, sehingga setelah dijadikan satu, setiap kelompok itu mempresentasikan atau menampilkan jawaban mereka di depan kelas, di depan teman-temannya. Terus yang terakhir ada mengkomunikasikan. Di sini guru dan siswa sama-sama menyimpulkan hasil diskusi dan presentasi semua kelompok. Guru menambahkan melakukan penguatan materi agar siswa menjadi lebih paham. Dalam kegiatan inti ini, siswa harus membedakan hak dan kewajiban. Siswa diminta untuk mengamati apa saja hak yang ada di sekolah dan hak yang ada di rumah. Terus kedua, apa saja kewajiban yang ada di sekolah dan apa saja kewajiban yang ada di rumah. Guru meminta siswa apakah ada yang mau ditanyakan atau apakah siswa mempunyai pertanyaan kepada guru. Setelah kegiatan inti dalam pendekatan saintifik ini, siswa dapat menyimpulkan hipotesis yang telah mereka kumpulkan bersama teman-temannya, sehingga setelah itu guru meluruskan kembali jawabannya atau menambah atau melengkapi jawaban-jawaban siswa agar siswa lebih paham. Setelah melakukan kesimpulan,
Sini ada kegiatan penutup. Biasanya guru melakukan tes, baik itu individu maupun kelompok. Tes di sini yaitu untuk menilai kemampuan mereka secara pengetahuan. Setelah memberikan tes, biasanya guru menyuruh siswa untuk mengumpulkan tes tersebut. Setelah mengumpulkan tes tersebut, guru meninggalkan kelas dan memberikan salam. Sekian pengimplementasian pembelajaran pendekatan saintifik dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.